Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Anita Bella dengan NPM 21431015 Prodi Pendidikan Biologi semester 2 STKIP Latansa Masyiro. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai siklus nitrogen. Sebelum ke penjelasan siklus nitrogen, kita harus tahu dulu nih, apa sih nitrogen itu? Nitrogen merupakan unsur kimia yang sangat penting bagi makhluk hidup, khususnya dalam metabolisme tubuh dan keseimbangan ekosistem. Nitrogen dalam bentuk gas di udara yaitu sekitar 78%. Dengan banyaknya nitrogen di udara ini, tidak bisa langsung kita gunakan, tetapi harus dengan proses perubahan senyawa nitrogen menjadi bentuk kimia lain. Nah, inilah yang dinamakan dengan siklus atau daur nitrogen. Proses pemecahan nitrogen bebas di udara bisa dilakukan dengan bantuan petir. Hasil reaksinya berupa oksida nitrogen. Dari oksida nitrogen bisa terbentuk nitrit NO2 dan nitrat NO3. Kedua senyawa ini bisa masuk ke dalam tanah dan diserap oleh tanaman. Tetapi ada juga bakteri di dalam tanah yang bisa mengikat nitrogen bebas dari udara. Salah satunya yaitu bakteri Rhizobium atau Azotobacter. Bakteri ini kemudian bersimbiosis dengan tanaman polong-polongan sehingga menyuburkan tanaman inangnya. Ada juga bakteri tanah atau yang biasa disebut protobakteria yang mampu mengikat nitrogen di udara bebas. Ini dinamakan dengan proses fiksasi. Nitrat yang tersedia di dalam tanah bisa diserap oleh tumbuhan langsung melalui proses amonifikasi, yaitu perubahan menjadi amonium. Di sini, nitrogen juga bisa diperoleh dari makhluk hidup yang telah mati. Makhluk hidup yang telah mati mengandung asam amino dan protein, yaitu zat yang tersusun dari nitrogen. Zat-zat makhluk hidup yang telah mati akan mengalami pembusukan yang dilakukan oleh dekomposer atau pengurai, yaitu bakteri dan jamur. Ini disebut sebagai proses dekomposisi. Proses pembusukan ini bisa berlangsung secara aerob dan anaerob, yang nantinya akan menghasilkan NH4+ amonia atau amonium melalui proses amonifikasi. Amonium yang terbentuk di dalam tanah bisa dimanfaatkan langsung oleh tumbuhan, tetapi hanya sedikit yang diserap karena sebagian besarnya digunakan oleh bakteri aerob. Sebelum menjadi nitrat, amonium dirubah dulu menjadi nitrit oleh bakteri Nitrososomonas. Kemudian, nitrit dirubah menjadi nitrat oleh bakteri Nitrobacter. Proses ini disebut sebagai proses nitrifikasi. Kemudian, nitrat yang terbentuk akan diserap oleh tanaman untuk penyusunan makanan. Proses nitrifikasi hanya akan terjadi jika tersedia cukup oksigen, karena proses nitrifikasi itu melibatkan bakteri aerob. Apabila tanah kekurangan oksigen, maka bakteri tanah akan mengambil kembali unsur kebutuhan oksigen dari nitrat sehingga unsur N akan dibebaskan kembali ke udara melalui proses denitrifikasi, yaitu pelepasan kembali nitrogen ke atmosfer. Proses ini nantinya akan terus berulang menjadi suatu siklus yang disebut dengan siklus nitrogen. Jadi, itulah proses mengenai siklus nitrogen. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.